Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 25. Kitab yang kita kaji adalah Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kitab Zadul Ma'ad adalah karya Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian diringkas oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid, seorang profesor di Universitas Al-Malik Saud. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi ummahatihi sallallahu alaihi wasallam allati arda'nahu. Pasal yang menjelaskan tentang ibu yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW, ibu susuan. Karena ada budaya dan kultur masyarakat Arab waktu itu adalah menyusukan anak-anaknya, sehingga menjadi satu profesi tersendiri, ya, satu profesi tersendiri untuk menyusui. Qala rahimahullahu ta'ala faminhunna Thuwaibatu maulatu Abi Lahab. Sekali lagi, jadi di sana dulu ada budaya seperti itu ya, menyusui dan disusui. Ada saudara sepersusuan. Bahkan ada yang secara sengaja mengirimkan anak-anaknya yang masih usia menyusu ke kabilah-kabilah tertentu ya, untuk mendapatkan pendidikan di daerah-daerah Badui yang masih asri, masih bersih dan masih asli, sehingga mereka mendapatkan bahasa yang masih asli. Mekah itu kan zaman dulu pun itu dikatakan sebagai Ummul Qura. Apa artinya Ummul Qura? Induknya desa-desa yang ada. Jadi desa induk, kita katakan seperti itu. Mekah itu adalah desa induk. Zaman dulu Mekah itu sudah dikatakan pusat dan ramai. Kalau sekarang kan memang betul-betul ramai ya. Zaman dulu walaupun dikatakan sepi, tetap berdasarkan posisinya ya dikatakan desa induk. Nah, mereka punya kebiasaan kalau punya anak lahir, kemudian setelah disusui beberapa waktu oleh ibu kandungnya sendiri, terus dikirim ke kabilah-kabilah, ke Badui sana ya. Salah satu tujuannya apa? Untuk mendapatkan pendidikan yang ada di Badui itu yang masih asri dan asli. Taib. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun pernah mengalami fase seperti itu. Nah, di antara yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Maulatu Abi Lahab. Itu budak milik Abu Lahab. Dulu sebelum Islam datang, jadi Abu Lahab kan masih terhitung paman juga dengan Nabi Muhammad SAW. Arda'athu ayyaman. Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad SAW ayyaman, selama beberapa hari. Wa arda'at ma'ahu Aba Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi, bersamaan dengan menyusui Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Bila bani bniha Masruh, dengan susu anaknya yang bernama Masruh. Jadi Thuwaibah punya anak laki-laki, namanya siapa? Masruh ya. Thuwaibah punya anak laki-laki namanya Masruh. Waktu itu Thuwaibah sedang menyusui Masruh, anak laki-lakinya itu, sehingga punya susu ya, punya air susu. Nah, maka Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad SAW, juga menyusui Abu Salamah. Wa arda'at ma'ahuma
ammahu Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan beliau berdua, Thuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka usia Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah itu tidak terpaut jauh, ya, tidak terpaut jauh. Qala rahimallah, thumma arda'athu Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Halimah As-Sa'diyah bila bani beniha Abdillah. Waktu itu Halimah As-Sa'diyah punya anak laki-laki namanya siapa? Abdullah. Halimah As-Sa'diyah punya anak laki-laki namanya Abdullah yang sedang disusui. Maka Nabi Muhammad SAW juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Siapa Abdullah itu? Akhi Unaisata wa Judamah. Itu saudara atau adiknya Unaisah dan Judamah. Wahiyya Syaima. Judamah ini punya sebutan Asy-Syaima. Auladi Al-Harith ibn Abdul Uzza bin Rifa'ata As-Sa'di. Mereka bertiga, Abdullah, Unaisah, Judamah, itu adalah anaknya Halimah dari Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Halimah As-Sa'diyah punya suami namanya siapa? Al-Harith. Dari pernikahan Halimah dan Al-Harith lahirlah 3 anak. Siapa saja? Abdullah, Unaisah, Judamah. Judamah ini disebut dengan siapa juga? Asy-Syaima. Asy-Syaima. Nah, ketika Halimah punya anak Abdullah, anak yang terakhir laki-laki, di usia menyusui, Nabi Muhammad SAW dikirim dari Mekah ke Bani Sa'di, ya, ke Bani Sa'di. Cari siapa orang Sa'di, ya, orang dari Bani Sa'di yang sedang menyusui. Ketemulah Halimah. Siapa dicari? Oh, itu ada Halimah As-Sa'diyah yang sedang menyusui. Dititipkanlah kepada Halimah As-Sa'diyah. Qala rahimahullah wa arda'at ma'ahu ibna ammihi. Halimah As-Sa'diyah itu juga menyusui ibna ammihi, anak paman, berarti sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Harith ini adalah saudara ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ini beda dengan Abu Sufyan ibn al-Harb, ya. Beda, ini Abu Sufyan sepupunya Nabi Muhammad SAW, bukan Abu Sufyan ayahnya sahabat Muawiyah, beda lagi. Wa kana syadidal adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ini sepupunya Nabi Muhammad SAW, sangat memusuhi dan begitu membenci Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan Islam. Thumma aslama amal fathi. Tetapi pada waktu Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Wa hasuna islamuhu. Kemudian Islamnya pun baik, ya. Wa kana ammuhu Hamzatu mustarda'an fi Bani Sa'ad ibni Bakr. Pamannya yaitu Hamzah ternyata pernah disusui juga di Bani Sa'd bin Bakr. Fa arda'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa inda ummihi Halimah. Ibu susuannya Hamzah pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari. Wa huwa inda ummihi Halimah. Waktu itu Rasulullah juga sedang disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimah. Bani Sa'ad itu termasuk suku yang dituju
dan dicari oleh orang-orang Mekah untuk menitipkan anak-anaknya supaya bisa disusui. Begitu ya. Nabi Muhammad SAW dikirim ke Bani Sa'ad. Disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Namanya Sa'diyah. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Bareng dengan siapa? Dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga dikirim ke Bani Sa'ad. Ya, dikirim ke Bani Sa'ad, tetapi tidak disusui oleh Halimah, disusui oleh wanita yang lain. Ini namanya ibu susunya Hamzah. Karena satu kabilah, satu tempat, suatu saat ibu susunya Hamzah siapa? Menyusui Rasulullah SAW satu hari saja. Bisa dipahami? Baik. Wa huwa inda ummihi Halimah. Waktu itu Nabi Muhammad masih disusui oleh Halimah. Fakana Hamzatu, sehingga kesimpulannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhi'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min jihataini. Hamzah bin Abdul Muttalib itu saudara sepersusuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihataini, dari dua arah. Pertama min jihati Thuwaibah. Pertama sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Sudah kita baca tadi. Pertama, Thuwaibah itu siapa? Budaknya Abu Lahab beberapa hari. Wa min jihati Sa'diyah. Ya, beliau juga sama-sama disusui oleh wanita dari kabilah Sa'diyah. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Itu saudara-saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, faslun fi hawadhinihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang menjelaskan tentang para pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawadhin itu artinya pengasuh. Faminhunna ummuhu. Tentu yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi maksud hawadhin di sini adalah ibu pengasuh. Ya. Tidak termasuk yang dimaksud di sini adalah dari kalangan laki-laki, tapi para perempuan, para wanita yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ummuhu, adalah ibu kandungnya sendiri. Siapa? Aminatu bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wa minhunna Thuwaibatu wa Halimah. Di antara ibu yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah Thuwaibah dan Halimah. Wasyaima ibnatuha. Dan juga yang pernah mengasuh Nabi Muhammad siapa? Asyaima. Asyaima itu siapa? Ibnatuha. Anak perempuannya siapa? Anak perempuannya Halimah. Wahiyya ukhtuhu minar radha'ati. Syaima itu juga kakak perempuan sepersusuan. Karena Syaima itu siapa? Anak perempuannya Halimah. Kanat tahdunuhu ma'a ummiha. Syaima mengasuh Nabi Muhammad SAW membantu ibunya. Berarti Syaima ketika Nabi Muhammad SAW sedang disusui oleh Halimah, itu masih kecil atau sudah cukup umur? Maksudnya sudah cukup dewasa? Sudah cukup dewasa, ya kan? Kan Halimah punya anak berapa? 3. Siapa aja? Abdullah yang paling kecil, yang sama-sama bayi, disusui oleh Nabi Muhammad bersama dengan Nabi Muhammad. Kemudian Unaisah, kemudian Judamah ini siapa? Syaibah. Berarti kakak-kakak perempuannya itu waktu itu sudah besar. Ya, sudah besar sehingga bisa mengasuh Nabi Muhammad SAW. Apalagi zaman itu ya umur-umur 8, 9, 10 tahun
itu sudah bisa mengasuh momong kalau bahasa kita, ya kan? Ngejak dolan, dulang dan yang semisalnya. Baik, wahiyallati qadimat alaihi fi wafdi Hawazin. Asyaima inilah yang ikut dalam rombongan Hawazin. Hawazin itu kabilah besar, ikut datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah bersama rombongan kabilah Hawazin. Fabasatalaha ridaahu, maka Nabi Muhammad SAW menggelar selendangnya untuk Syaima wa ajlasaha alaihi, dan meminta Syaima untuk duduk di atas selendang Nabi. Yang dimaksud selendang ini kita susah juga menerjemahkan, karena selama ini rida selalu diterjemahkan dengan apa? Dengan selendang. Padahal kalau selendang bahasa Indonesianya apa? Dalam yang dimaksud dalam bahasa Indonesia selendang itu apa? Ya jari dan segala macam. Padahal rida itu yang dimaksud pakaian atas. Jadi kalau orang umrah itu, kalau orang umrah itu kan yang laki-laki yang sedang ihram, pakaian ihramnya itu apa? Dua lembar. Satu lembar itu di bawah sarung, bahasa Arabnya izar, ya. Satu lagi untuk rida. Nah, sekarang kalau bahasa Indonesia, pakaian ihram itu yang begini bisa disebut selendang nggak? Lebar begitu loh. Jadi bahasa Indonesia apa rida? Walaupun bukan batik tetap dibilang jarik. Walaupun polos juga dibilang jarik. Ini kan bermacam, jarik lebar, jarik ciut. Enggak, maksud saya walaupun polos juga dibilang jarik. Iya. Ada jarik, jarik itu juga. Yang pas gini kan ada macam-macam gelarnya. Macam-macam apa? Jarik lurik, jarik macam-macam. Nah, itu pokoknya kalau rida itu untuk di atas, kemudian yang bawah itu namanya izar. Nah, ketika Syaima datang ke Madinah bersama rombongan kabilah Hawazin, Nabi Muhammad kan kenal. Akhirnya Nabi Muhammad melepas ridanya, dijadikan semacam alas ya, terus meminta Syaima untuk duduk di atas rida milik Nabi. Kenapa? Ri'ayatan lihaqqiha, itu untuk menghormati ya haknya Syaima. Maksudnya apa? Untuk memuliakan. Kenapa? Karena Syaima ini siapanya Nabi? Satu, pengasuh. Kedua, kakak sepersusuan. Itulah Nabi Muhammad SAW selalu menghormati dan memuliakan. Qala rahimahullah wa min, ini kalau nggak baca Zadul Ma'ad kita kira ngerti nggak? Ya nggak ngerti kita. Ini pentingnya kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Ya diajarkan di sekolah, nggak diajarkan di kampus-kampus kayak gini. Ya memang sengaja tidak diajarkan, nggak dikenal Nabi. Kalau sudah kenal Nabi, nanti cinta Nabi. Kalau cinta Nabi akhirnya ikut Nabi. Kalau ikut Nabi akhirnya jadi ekstrim katanya. Ya, akhirnya jadi radikal. Cinta sama Nabi kok radikal gimana? Ya justru yang jadi pertanyaan begitu, yang sering bilang ingkang kita antu syafaatipun benjang dinten kiamat. Ya berharap syafaat tapi nggak kenal Nabi Muhammad tuh piye gitu loh. Jadi kalau memang ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, ya paling tidak kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma mampu. Cuma berharap ya. Setiap orang juga bisa. Kalau berharap ya dibuktikan apa namanya tindak lanjut dan follow up dari berharap syafaat dari, nggak mudah dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Memang kalau syahadat terus dapat syafaat gitu ya enggak. Makanya sahabat nanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, ya kan? Para sahabat aja tanya loh, para sahabat kurang apa Islamnya? Itu pun masih tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang beruntung besok hari kiamat dapat syafaat Anda itu? Yang tanya sahabat Abu Hurairah, ya kan? Baru Nabi Muhammad mengatakan, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbih, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi shadiqan min qalbih, bukan cuma di bibir saja.
Kalau itu saja ha ilaha illallah, ha ilaha illallah, ya nggak cukup, harus sadiqan min qalbihi gitu. Nah ini yang seperti ini ya harus kita ketahui, walaupun mungkin kita lupa besoknya lagi ya kan? Ya walaupun besok lupa lagi, tapi paling tidak kita ngerti secara global. Pokoknya ada saudara sepersusuannya Nabi namanya sama lali. Nah itu masih mending daripada ada nggak saudara sepersusuannya Nabi orang ngerti mau kakak apa namanya sepupu-sepupunya aja nggak tahu ya. Baik, qala rahimallah wa minhunnal fadilatul jalilatu Ummu Aiman barakatu al-Habasyiyah, termasuk yang mengasuh dan momong Nabi Muhammad SAW adalah wanita mulia dan wanita yang terhormat, Ummu Aiman. Ummu Aiman nama aslinya siapa? Barakah al-Habasyiyah. Al-Habasyiyah itu berarti datang dari negeri Habasyiyah. Habasyah itu di mana? Afrika. Afrika bagian barat atau timur, utara atau selatan? Lah ya, Afrika barat, timur, utara, selatan. Pinggir lah, ya tapi pinggir ya Mas. Bagian mana? Timur, betul, bagian timur. Kalau sekarang Habasyah itu meliputi Eritrea. Eritrea itu udah negara sendiri. Eritrea, Ethiopia, ya kan. Kemudian bawahnya Djibouti. Tahu nggak seperti ini? Man, kamu tahu nggak, Pak? Sampingnya Djibouti, sebelah sini apa, Man? Tanzania. Ya kan harus tahu. Karena Habasyah itu dulu kerajaan besar ya. Sudan di mana Sudan? Sudan di mana, Saudara Rahmat? Sama Ethiopia yang mananya? Masya Allah, mantap. Betul. Sering naik gunung begini tahu gitu. Iya kan? Iya kan? Sudan itu kan di atasnya Ethiopia ya. Ethiopia, Sudan, Eritrea, Djibouti itu berhadapan dengan Timur Tengah, dibatasi oleh Laut Merah, ya kan? Nah itu dulu kerajaan Sudan itu pernah masuk wilayah Habasyah. Jadi Habasyah itu luas sekali zaman dulu. Al-Maghribi Maroko, Afrika Utara lagi sana. Maghribi, Aljazair, Libya, Mauritania, ya itu semua dari arah Afrika Utara. Taib Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah wa kana warithaha min abihi. Ummu Aiman ini dulu budak milik ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika ayahnya meninggal, Ummu Aiman turun waris menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dibebaskan, dimerdekakan karena termasuk yang masuk Islam. Itu Nabi Muhammad hormatnya luar biasa kepada Ummu Aiman ini, sangat memuliakan. Bahkan para sahabat pun seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia masih sering berkunjung ke Ummu Aiman. Kenapa? Karena menghormati, yang dihormati Nabi Muhammad sama artinya menghormati Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar datang, Umar datang, Ummu Aiman menangis, ya kan? Abu Bakar juga menangis, sama-sama menangis. Kenapa menangis? Karena sedih, wahyu sudah terputus mengingat Nabi Muhammad SAW. Wa kanat dayatahu. Ummu Aiman ini adalah bukan cuma ibu, bukan hanya yang momong dan mengasuh, tetapi dayatahu, yang merawat. Kalau kita baca dalam kamus, dayah itu artinya bidan, dokter, artinya betul-betul merawat Nabi Muhammad SAW. Wa zawwajaha min hibbihi Zaid ibn Harithah. Nabi Muhammad SAW menikahkan Ummu Aiman dengan orang yang beliau kasihi. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun mantan budak. Milik siapa? Zaid bin Harithah milik siapa? Dulunya milik Khadijah bintu Khuwailid, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zaid bin Harithah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Fawaladat lahu Usamata.
lahirlah Usama bin Zaid. Ibunya Usama siapa? Ummu Aiman. Udah, ibunya beriman, ayahnya beriman, mula-mula beriman juga, as-sabiqunal awwalin. Anaknya 18 tahun sudah jadi panglima perang. Nah, dari bibit bobot bebek, ya kan? Udah. Ini juga untuk membuktikan bahwa nasab di dalam Islam, ya, akan percuma kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Dan sekarang ibunya mantan budak, ayahnya mantan budak juga. Tapi Usama, anaknya Usama bin Zaid, itu ditunjuk menjadi panglima perang. Tidak cukup sampai di situ, ketika ada desas-desus, ada berita ini dan itu, kabar yang tidak jelas, mempertanyakan Usama, masih 18 tahun kok jadi panglima perang, memimpin 10.000 orang lebih, bahkan diantara yang dipimpin itu sahabat-sahabat senior, ada yang veteran Badar, ada yang veteran Uhud. Kok bisa? Nabi Muhammad membela, ya kan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membela, in tata'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abi. Kalian kalau mencela kemampuannya dalam memimpin, itu sama dengan mencela kemampuan ayahnya dulu ketika memimpin pasukan. Karena Zaid bin Harithah juga termasuk yang ditunjuk Nabi Muhammad sebagai panglima perang. Meninggalnya di mana Zaid bin Harithah? Dalam perang Mu'tah, ya, dalam perang Mu'tah. Bersama siapa? Abdullah bin Rawahah dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian sedikit-sedikit supaya kita semakin kenal dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.